Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini kita kedatangan Yamaha Aerox 155 dengan keluhan atau kerusakan, yaitu ketika motor ini melintasi jalan yang berlubang atau polisi tidur, maka secara bersamaan mesin akan tiba-tiba mati. Lalu kemudian di starter, maka mesin akan hidup kembali. Itu menurut informasi dari pemilik motor. Baik, jadi untuk mengetahui atau lebih mudah dalam proses menganalisa, maka tentunya kita harus coba dulu ya teman-teman. Tetapi kita hanya akan mencoba di tempat saja ya, atau simulasikan di tempat saja. Nah, bagaimana caranya? Simak terus videonya. Baik teman-teman, setelah kita melakukan uji coba tadi, maka kita dapat mengetahui bahwa mesin ini tiba-tiba mati ketika mendapatkan guncangan atau mengayun terlalu kuat ya. Maka untuk sementara kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penyebabnya yaitu komponen yang melekat di luar mesin atau yang terhubung ke mesin yang menyebabkan mesin ini tiba-tiba mati. Tetapi untuk sementara kita belum mengetahui pasti, dan tentunya kita harus melepas cover bodinya dulu ya teman-teman. Jadi seperti apa prosesnya? Simak terus videonya. Baik teman-teman, langkah yang pertama kita akan periksa yaitu kabel koil dan tutup busi ya. Karena kabel koil bisa saja tidak rapat ke tutup busi, tetapi sepertinya masih normal ya teman-teman. Dan kita akan coba periksa tutup businya, jangan sampai tutup busi ini sudah karat atau kancingannya sudah longgar ya. Tetapi sepertinya masih keras ya teman-teman, karena ketika mesin ini bergerak maka kedua komponen ini akan ikut bergerak juga teman-teman. Tetapi sepertinya masih normal ya teman-teman, masih sangat keras. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita akan periksa di bagian soket kabel spool ya, karena di Aerox 155 rata-rata di soket kabel spool ini kebakar ya teman-teman. Tetapi kita akan melepas bagasinya dulu untuk prosesnya lebih mudah dan lebih luas ya teman-teman. Jadi untuk di kabel spool masih normal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat masih normal, masih utuh, tidak ada yang kebakar sedikit pun ya. Berarti selanjutnya kita akan periksa di bagian seluruh soket yang melekat di bagian mesin. Jangan sampai ada yang terlepas atau longgar ya teman-teman. Tetapi sebelumnya mesin kita hidupkan terlebih dahulu. Kemudian kita gerakkan satu persatu seluruh bagian kabel atau soket di area mesin. Nah, ketika ada salah satu soket dan kabel yang kita gerakkan kemudian mesin secara bersamaan mati, maka sudah dipastikan kita bisa menentukan titik permasalahannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita lakukan pemeriksaan dan kita menemukan titik permasalahannya yaitu di bagian kabel bodi ini. Dan posisi kabel bodi ini di bawah termostat ya. Tetapi kita belum mengetahui seperti apa kerusakannya, dan tentunya kita harus melepas kabel ini terlebih dahulu. Tetapi sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan yang belum, silakan di subscribe agar kita bisa saling berbagi pengalaman. Jadi baik teman-teman, kita melepas kabel bodi ini dulu. Jadi kita lepaskan kabel bodi seperti ini ya teman-teman. Lalu kemudian kita melepas pembungkus kabel bodinya. Dan yang kita akan lepas tidak seluruhnya ya teman-teman, kita hanya melepas di bagian yang paling mendekati titik permasalahannya. Nah, untuk melepas kabel bunyi ini kita lakukan dengan hati-hati ya teman-teman.
Waduh, parah teman-teman. Sepertinya air masuk dan bercampur pasir teman-teman. Dan mengendap terlalu lama sepertinya. Nah, air ini masuk di bagian ini teman-teman. Di bagian atas dan memang tidak tertutup sama sekali. Jadi sebentar kita akan tutup juga. Nah, walaupun sebenarnya air itu masuk dan tidak mengendap terlalu lama, sebenarnya tidak jadi masalah. Tetapi alangkah baiknya jangan sampai ada air yang masuk. Akan tetapi, walaupun kita telah menutup seluruh bagian celah yang memungkinkan air ini masuk ke dalam kabel bodi, tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan akan kembali masuk ya teman-teman. Nah, untuk mencegah agar air ini walaupun ada yang masuk tetapi tidak akan mengendap, jadi kita akan juga menunjukkan caranya bagaimana. Tetapi kita akan mencari tahu dulu letak permasalahan utamanya atau masalah utama di motor ini. Jadi tetap simak terus videonya ya teman-teman. Baik teman-teman, pembungkus kabel bodi kita telah lepas. Nah, kenapa kita harus melepas? Karena kemungkinan besar ada salah satu kabel atau beberapa kabel yang putus ya teman-teman. Karena jadi mungkin teman-teman bertanya kenapa kok bisa putus. Nah, posisi kabel bodi ini yaitu menempel di bagian mesin dan posisinya tertekuk ya teman-teman. Nah, ketika mesin ini bergerak secara kontinu, maka kabel bodi ini pun ikut bergerak. Nah, kita mengetahui kabel bodi di Aerox itu cukup kaku ya teman-teman. Jadi ketika melakukan pergerakan terus-menerus, maka otomatis lama kelamaan akan putus. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk cara mengetahuinya di bagian kabel bodi mana yang putus, maka caranya cukup mudah ya teman-teman. Kita hanya menarik kabel bodi satu persatu seperti ini. Jadi kita hanya tarik kabel bodi satu persatu seperti ini. Dan kemudian cara menariknya jangan terlalu kuat ya teman-teman. Jangan sampai kabel bodi yang tidak putus, maka akan jadi putus ketika terlalu kuat menariknya. Jadi kita lakukan satu persatu dan secara terpisah. Dan teman-teman bisa lihat kita sudah menemukan satu kabel yang terputus. Tapi tidak cukup sampai di sini, kita akan menarik satu persatu lagi karena jangan sampai ada kabel lagi yang terputus ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan dengan teliti ya, jangan sampai ada kabel yang kelewat. Jadi baik teman-teman, kita akan periksa dulu satu persatu. Jadi teman-teman, setelah semua kita tarik, semua kita periksa, alangkah baiknya kita lakukan sekali lagi agar tidak ada yang kelewat. Jadi kita tarik lagi satu persatu ya teman-teman. Jangan sampai ada pembungkus kabel tembaga yang memang cukup kuat sehingga tidak mudah putus. Jadi yang putus itu hanya tembaganya teman-teman. Jadi ketika kita lihat secara kasat mata tidak ada yang terputus. Tetapi ketika kita tarik, maka pembungkus tembaga kabel bodi itu akan ketarik sehingga mudah terputus ya teman-teman. Jadi seperti itu caranya. Dan mungkin teman-teman bertanya kenapa tidak melakukan pengetesan dengan menggunakan apometer. Ya bisa saja kita lakukan, tetapi untuk melakukan pengetesan dengan apometer itu butuh cukup waktu yang lama teman-teman. Karena kita harus mengetes satu persatu antara ujung soket dengan ujung soket yang satunya lagi. Dan itu cukup repot ya teman-teman. Jadi kita bisa lakukan dengan cara seperti ini agar lebih mudah dan praktis ya teman-teman. Jadi sekali lagi lakukan dengan sangat teliti ya teman-teman, dan menariknya ya secukupnya saja teman-teman, karena kemungkinan ada pembungkus kabel yang memang cukup kuat ya teman-teman, karena kita tidak bisa lihat. Nah sepertinya teman-teman hanya satu kabel saja yang terputus ya. Jadi kita akan sambung, tetapi caranya menyambungnya bagaimana agar tidak terulang kembali, jadi simak terus videonya. Jadi untuk penyambungannya jangan dilakukan seperti ini ya teman-teman, menyambung langsung kedua ujung kabel, karena bentangan kabel akan sangat tegang. Apalagi setelah dibungkus kembali, maka kabel akan semakin tegang. Nah, tidak butuh waktu lama kabel akan kembali putus ketika kabel ini kembali bergerak mengikuti mesin.
Baik teman-teman, kita gunakan kabel baru seperti ini dan upayakan menggunakan kabel dengan kualitas yang bagus. Nah, untuk panjang sambungan kabel kita sesuaikan saja, yang penting kabel tidak akan tegang kembali. Jadi kita akan sambung dulu ya teman-teman. Upayakan setiap sambungan kita solder agar lebih kuat dan tidak mudah terlepas ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita semua sambung, lalu kemudian kita tutup kembali setiap sambungannya dengan baik ya teman-teman. Setelah ini kita akan menutup kembali atau merapikan kembali. Tetapi yang kita katakan sebelumnya, untuk mengantisipasi endapan air ketika ada yang sempat lolos masuk ke dalam kabel bodi, maka kita akan tunjukkan caranya. Tetapi kita akan rapikan dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk mencegah endapan air ketika ada yang sempat masuk, jadi saluran pembuangan airnya kita mundurkan ke belakang ya teman-teman, di sini. Jadi kita mundurkan di bagian sini. Nah, kita biarkan dan kita tidak menutupinya teman-teman, kita tidak tutup. Nah, awalnya kan di depan sini, kemudian kita mundurkan ke belakang sedikit. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi baik, kita akan rapikan kembali. Jadi teman-teman, seperti ini hasilnya. Dan untuk mencegah kembali kabel bodi putus di bagian ini, maka kita akan beritahu caranya. Tetapi sebelumnya kita pasang dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk mencegah kabel bodi tidak putus kembali di area ini, maka kancingannya kita majukan sedikit ke depan ya teman-teman. Kita majukan sedikit ke depan, maka secara otomatis kabel bodi yang bagian di sini tidak terlalu tegang, maka ada lebih banyak spasi ya teman-teman. Jadi baik, kita akan periksa dulu seluruh komponen sebelum menghidupkannya teman-teman. Jangan sampai ada yang belum terpasang atau ada yang longgar. Jadi setelah mesin hidup, kita periksa kembali di bagian kabel bodi yang bermasalah tadi untuk memastikan semuanya normal kembali. Jadi sepertinya semuanya normal kembali, lalu kita matikan saja kembali mesinnya. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian suka silahkan di like. Jika ada pertanyaan atau saran silahkan ketik di kolom komentar. Baik, terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.